Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purbo Gunarto, SPMM. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai neraca lajur dan penyusunan laporan keuangan ya. Oke, langsung saja kita ke slide ya. Oke, slide ini sudah pernah saya berikan ke mahasiswa ya. Tinggal nanti setelah presentasi bisa dibaca-baca kembali ya. Kita lihat di sini laporan keuangan ya. Oke, kita lihat di sini. Laporan keuangan berdasarkan SAK ya, standar akuntansi keuangan, itu ada 5, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan komprehensif, kemudian laporan laba rugi komprehensif, kemudian laporan perubahan ekuitas komprehensif, kemudian laporan arus kas komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan komprehensif ya. Komprehensif di sini artinya menyeluruh ya, dimana saat ini sekarang perusahaan-perusahaan itu ada grup, ada cabang dan lain sebagainya ya, ada anak perusahaan. Jadi yang dikatakan sebagai komprehensif ini adalah secara menyeluruh ya, yang ada di dalam suatu entitas perusahaan ya, seperti itu. Kemudian siklus untuk menyusun laporan keuangan itu diawali dengan adanya transaksi ya. Nah, ini nanti ketika mahasiswa akan UTS ya, UAS ya nanti ya. UAS itu ujiannya sampai dengan neraca lajur dan penyusunan laporan keuangan. Ya, nanti biasanya ada soal ya, soal. Nah, dari soal tersebut nanti Anda lihat perintahnya ya. Biasanya di soal tersebut juga nanti ada soal mengenai jurnal penyesuaian ya di akhir periode ya. Nah, ini contoh daripada jurnal penyesuaiannya ya. Kemudian dari soal tersebut langkah awalnya yaitu mahasiswa membuat jurnal ya. Jadi dari transaksi yang ada Anda buat jurnal ya. Sesuai dengan siklus akuntansi, jurnal itu adalah tahapan awal ya daripada penyusunan laporan keuangan. Jadi yang pertama kali adalah jurnal. Jurnal itu sangat penting sekali. Yang nomor 1 memang harus jurnal ya. Kita lihat di sini jurnal ada tanggal, kemudian ada kode akunnya, kemudian ada keterangan akunnya, kemudian ada debit dan kredit. Nah, dari setiap transaksi itu per tanggalnya Anda catat ke dalam bentuk jurnal ya. Nah, di jurnal di sini setelah Anda jurnal, nanti kalau Anda lihat yang warna kuning itu adalah totalnya ya. Total daripada jurnal debit dan kredit sini harus balance ya. Jadi bagi mahasiswa yang belum mengerti jurnal, tolong dipelajari lagi dari pertemuan yang pertama ya. Memang harus banyak latihan ya untuk jurnal tersebut. Dan ketika ujian nanti jurnal itu nilainya paling tinggi ya, karena itu adalah awal daripada penyusunan laporan keuangan ya. Nanti setelah jurnal ini kan berikutnya adalah buku besar, neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, neraca lajur, jurnal penutup, kemudian sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Berarti tadi diawali dengan jurnal. Berarti kalau jurnalnya salah, buku besarnya salah. Buku besarnya salah, neraca saldonya salah, dan seterusnya akan terjadi kesalahan ya. Jadi poin yang paling penting nilainya kalau ingin bagus Anda bisa jurnal. Berikutnya setelah jurnal Anda membuat buku besar ya. Buku besar adalah mengelompokkan transaksi yang sejenis ya. Jadi misalnya kas ya. Semua transaksi kas itu ada masuk ke dalam buku besar kas. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Kasnya di sini ya. Ini didapat angka-angka transaksi kas ini didapat dari jurnal ya, dari jurnal. Nah, kita lihat yang warna kuning itu adalah total daripada buku besar kas. Jadi setelah Anda pindahkan transaksi yang ada di jurnal ke dalam buku besar kas, kemudian
saldonya Anda total ya, seperti itu. Di dalam buku besar itu juga ada kolom data, kode akun, kemudian ada debit dan kredit dan ada saldo. Ya, untuk membuat buku besar, Anda harus tahu saldo normal atau saldo awalnya masing-masing akun. Untuk kas itu saldo normalnya adalah debit ya. Maka di sini debit ya, seperti itu yang ditotalkannya. Kemudian piutang itu juga ada yang warnanya kuning ya, debit. Dan seterusnya. Jadi totalannya itu ya, Anda masing-masing akunnya itu ya, Anda bikin buku besar per masing-masing ya. Kemudian totalnya yang ada di warna kuning. Masing-masing buku besar itu harus Anda totalkan ya. Setelah Anda totalkan yang totalnya di warna kuning, kemudian Anda menyusun yang namanya neraca saldo ya. Nah, neraca saldo ini adalah total daripada buku besar. Tadi soal yang di atas, lihat itu ya, di sini misalnya di neraca saldo kasnya sebesar 141.700. Dari mana angka 141.700 ini didapat dari buku besar kas ya, ini ya. Nah, ini didapat dari buku besar kas. Kita lihat di sini buku besar kasnya benar nggak 141.700. Ya. Kita lihat. Nah, di sini ya. Nah, ini angkanya yaitu 141.700 ya, angkanya dari situ ya. Dan seterusnya, jadi yang warna kuning itu total daripada buku besar Anda pindahkan masuk ke dalam neraca saldo ya. Piutang berapa, pindahkan ya. Kemudian sewa dibayar di muka berapa, pindahkan. Makanya susunan neraca saldo ini sebenarnya Anda juga harus hafal ya. Susunannya itu yaitu dimulai dari aktiva lancar ya. Kemudian di sini ada aktiva tetap, kemudian liabilities, baru di bawahnya yaitu ada penjualan, retur, diskon, dan beban ya, seperti itu. Kemudian neraca saldo juga totalnya harus balance ya. Di sini neraca saldo totalnya 792 juta, debitnya, kreditnya juga sama ya, 792 juta. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah neraca saldo ya. Ingetin totalnya di situ ya, ada 792 juta. Kemudian berikutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibuat untuk transaksi di akhir bulan. Jadi transaksi yang ada di soal yang di akhir bulan tersebut Anda masukkan ke dalam jurnal penyesuaian ya, seperti itu. Nah, kemudian jurnal penyesuaian setelah Anda buat, jurnal penyesuaian juga harus balance ya. Angkanya yang warna hijau tersebut ada 124 juta ya, debitnya, kreditnya juga sama 124 juta. Ya. Nah, kemudian berikutnya setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian, maka Anda pindahkan kolom-kolom tersebut ke dalam neraca lajur. Nah, ini adalah bentuk daripada neraca lajur ya. Ada kode akun, ada akunnya, ada kolom neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian ya, ada neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi, dan ada neraca ya, gitu. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Untuk akun ini, kolom akun ini yaitu sama dengan yang ada di neraca saldo ya. Kita lihat di sini ada bacaan neraca saldo ya, kolom pertamanya di sini. Kolom neraca saldo dan kolom akun ini diambil dari akun yang tadi ya, ada di neraca saldo. Nah, ini ya, di neraca saldo ini neraca saldo. Kita lihat angkanya nih ya, tadi ya. Untuk neraca saldo 792 juta. Ya, maka kalau kita lihat di sini bawahnya angkanya sama, 792 juta. Jadi tinggal Anda pindahkan ya, gitu. Kemudian setelah kolom neraca saldo yaitu berikutnya kolom jurnal penyesuaian. Ini juga sama ya, transaksi yang ada di jurnal penyesuaian angkanya Anda pindahkan ya ke dalam neraca lajur. Lihat angkanya. Tadi kalau kita lihat total daripada jurnal penyesuaian yaitu 124 juta. Nah, ini angkanya sama ya, 124 juta ya, debit kreditnya sama. Kemudian
Berikutnya yaitu kolom neraca saldo disesuaikan ya, neraca saldo disesuaikan. Nah, kolom ini neraca saldo disesuaikan yaitu didapat dari penjumlahan neraca saldo dan jurnal penyesuaian ya. Jadi didapat dari situ. Ya, tinggal Anda pindah-pindahkan ya di jumlah gitu. Nah, contoh di sini ada yang sewa dibayar di muka ya, yaitu sebesar 24 juta. Debit kemudian kreditnya 2 juta. Debit bertemu dengan kredit kan karena tidak sejenis jadinya berkurang ya. Jadi 24 juta dikurang dengan 2 juta jadinya sebesar 22 juta ya. Dan seterusnya ya gitu. Jadi operasi penambahan dan pengurangannya itu terjadi ya. Kalau misalnya penambahan debit ketemu debit dia pasti bertambah. Kalau debit ketemu kredit itu berkurang ya, saldonya tetap jadinya debit. Kemudian kalau kredit ketemu dengan kredit bertambah. Kemudian kalau kredit bertemu dengan debit berarti berkurang ya. Anda pelajarin lagi di pertemuan pertama ada itu ya mengenai saldo awal atau saldo normal, kemudian di bawahnya itu mengenai pengoperasian debit dan kredit ya. Kemudian setelah neraca saldo disesuaikan ini dibuat ya, di bawahnya itu masih tetap harus balance ya. Nah, di sini 914 ya totalnya. Kemudian kolom berikutnya yaitu laba rugi ya. Kolom laba rugi ini berisi mengenai laba rugi ya. Jadi di atasnya kosong karena di atasnya ini kan kolom neraca. Kolom neraca itu masuknya ke dalam kolom yang satunya lagi itu ya, sebelahnya yaitu kolom neraca. Jadi kalau isian laba rugi itu hanya berisi akun yang mengenai laba rugi. Sedangkan yang di ujung itu kolom neraca yaitu kolom yang berisi mengenai akun-akun neraca. Pak, akun laba rugi dan neraca dari mana? Lihat lagi di pertemuan pertama, makanya Anda harus hafal saldo normal. Saldo normal neraca apa saja akunnya. Saldo normal laba rugi apa saja akunnya ya, nama-namanya itu harus hafal. Ya memang setiap pembelajaran itu memang harus ada yang dihafalkan ya. Anda belajar bahasa Inggris saja harus belajar menghafal vocabulary ya, kosakata bahasa Inggris. Sama akuntansi juga pasti ada hafalannya ya, seperti itu. Nah, bila kita lihat di bawahnya ya, kita lihat bawahnya di sini. Untuk laba rugi dan neraca memang tidak balance ya. Ada selisihnya itu sebesar 38.700 ya. Sama di sisi neraca juga tidak balance yaitu ada selisih 38.700. Nah, ternyata selisih itu menggambarkan daripada laba rugi ya. Bisa kita lihat di sini ada contoh laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi ini penting ya, nanti mahasiswa harus menghafalkan formatnya apabila mau nilai ujian akhir semesternya bagus ya, seperti itu. Nah, di sini ada penjualan ya. Kemudian untuk mendapatkan penjualan bersih ya, yaitu ada pengurangan retur dan diskon, dapat penjualan bersih. Kemudian ada pembelian bersih itu juga didapat dari pembelian dikurangi dengan retur pembelian dan diskon pembelian. Kemudian setelah itu untuk mendapatkan HPP maka harus ditambah persediaan barang dagangan awal ya, dari pembelian bersih ditambah dengan persediaan barang dagangan awal. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir ya. Sehingga dapat HPP ya, harga pokok penjualan ya, seperti itu. Jadi berarti rumus HPP apa? Rumus HPP yaitu pembelian ditambah dengan persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir. Ya, itu adalah rumus HPP. Kemudian ada laba kotor di bawahnya. Laba kotor itu didapat dari mana? Laba kotor itu rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Nah, itu adalah penjualan bersih. Kemudian yang terakhir yaitu beban-beban ya, beban dan sebagainya, terus semua beban masukkan ke situ ya, sehingga terakhir terjadilah atau dapatlah namanya laba rugi ya, itu atau labanya. Tadi angkanya ya 38 nih 700 ya. 38.700 angkanya sama dengan neraca lajur yang tadi yang di bawah neraca saldo
neraca lajur itu kan ada yang nggak balance ya, sebesar 38.700 yang tadi saya jelaskan. Nah, ternyata tidak balance di neraca lajur tersebut sudah menggambarkan angka daripada labanya, yaitu sebesar 38.700.000 ya, seperti itu. Mahasiswa agar nilainya ingin baik, maka tolong hafalkan format laporan laba rugi ini. Ini harus dihafalkan karena semua perusahaan menggunakan format ini ya, semua perusahaan dagang ya harus menggunakan format ini. Jadi mahasiswa harus menghafalkan format tersebut ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah menyusun laporan laba rugi, yaitu menyusun laporan perubahan modal. Menyusun laporan perubahan modal itu gampang ya, ada modal awal, kemudian ada labanya tadi sebesar 38.700. Kemudian ada prive nggak atau dividen, kalau ada dividen atau prive mengurangi, tapi di soal tersebut kebetulan tidak ada, maka laba ditahan tersebut akan menjadi penambahan modal, sehingga modal akhirnya bertambah sebesar 538.700.000. Kemudian setelah laporan perubahan modal, berikutnya Anda menyusun neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, angka-angka ini didapat dari mana? Dapat dari neraca lajur ya, yang tadi saya jelaskan. Angka laporan laba rugi ya, itu didapat dari neraca lajur. Angka yang neraca ini ya, laporan posisi keuangan sama didapat juga dari neraca lajur. Jadi angka yang ada di neraca lajur tersebut tinggal dipindahkan ke sini ya, ke dalam neraca. Nah, formatnya ini Anda juga wajib hafal ya, formatnya di sini, format bentukannya. Artinya format nih, misalnya aset, habis aset apa? Ada current aset, ada kas, piutang dan lain sebagainya, total. Kemudian ada aktiva tetap apa saja, tanah, bangunan dan lain sebagainya, harus hafal. Kemudian liabilities atau hutang itu ada apa saja. Kemudian equity atau modal atau itu apa saja. Jadi nanti kalau ujian, mahasiswa yang menghafal format ini walaupun angkanya salah, itu tetap saya kasih nilai yang baik gitu. Berarti Anda sudah tahu format bentuk laporan keuangan ya, seperti itu. Ya. Jadi ini wajib dihafalkan ya. Jadi yang wajib dihafalkan tadi bentuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca ini ya, seperti itu. Nah, di sini neraca tinggal Anda masukkan saja angkanya ya. Kemudian angka yang laporan laba rugi tadi yang sebesar 38.700 juga masuk ke sini, dan ada modal juga masuk ke sini. Dan untuk neraca itu harus balance ya. Di sini untuk aktiva lancarnya 580.700.000, di sini juga sama ya, balance 580.700 ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan dari saya. Apabila mahasiswa kurang paham, nanti bisa ditanya ketika kita Google Meet ya, atau tatap muka. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.